Para ulama, mereka kalau di malam hari ketinggalan ibadah, ketinggalan sholat malam, ketinggalan zikir, ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan nuntut ilmu, maka di pagi harinya mereka terlihat di wajahnya sedih karena kehilangan pahala dari Allah. Makanya sampai dikatakan laisal musab man tarakal ahbab walakinnal musab man tarakat thawab. Musibah itu bukan ketika kita itu ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Musibah bukan ketika kita itu kehilangan perkara-perkara yang kita cintai daripada dunia. Akan tetapi hakikatnya musibah adalah ketika kita ketinggalan pahala yang seharusnya kita dapatkan, tapi kita teledor, kita lalai untuk mendapatkan pahala tersebut. Kita sehat bisa mendapatkan ilmu tapi nggak nuntut ilmu, maka itu musibah. Kita sehat bisa sholat jamaah kok milih sholat yang sendiri, maka itu musibah bagi mereka. Kita seharusnya bisa qiyamul lail, bisa sholat malam, mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tapi kita nggak mau sholat malam, itu bagi mereka adalah musibah. Tapi bagi sebagian orang, musibahnya di pagi hari ketika dia memikirkan dunia, dunianya nggak berkembang, dunianya sebegitu aja, sedih. Maka kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang menjalani membuka harinya murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waman asbaha yasku musibatan nazalat bihi fa inna ma yasku Allah Ta'ala. Orang yang tertimpa musibah kemudian ngeluh, sambat bahasanya nih, ngeluh, sambat, nggak ridho, mencelah atas musibah yang diturunkan oleh Allah kepadanya, fa inna ma yasqullah ta'ala, maka hakikatnya orang tersebut mengeluhkan atas ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan disebutkan apakah kula jenengan itu ketika datang musibah ujian tidak boleh sedih? Boleh. Nanti ada satu cerita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang tidak boleh itu ketika kita nggak ridho dengan ketentuan tersebut. Akhirnya kita itu ngeluh, kemudian marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah itu salah di dalam menentukan bagian kepada kula jenengan. Kemudian waman tadha'a li ghanin liyanala ma fi yadihi ahbatallahu thulutsai amalih. Orang yang tunduk merendahkan diri, dalam riwayat orang yang mencium tangannya orang yang kaya karena untuk mendapatkan kekayaannya, bukan karena dia orang yang soleh, bukan karena dia orang yang masya Allah mungkin dermawan, bukan karena dia mungkin orang yang tua, karena menghormati umurnya yang lebih tua, maka Allah akan menghilangkan 2/3 daripada amal solehnya. Orang yang tunduk cium tangan kepada orang karena kekayaannya, karena jabatannya, untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan di hadapannya manusia tersebut, maka akan dihapus oleh Allah amal solehnya 2/3. Itu kalau sekali, Pak. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau ketemu tiap hari cium tangan sama orang kaya karena kekayaannya, sudah habis amalnya niku, habis karena dia tunduk kepada orang kaya, orang yang punya jabatan karena kekayaan dan jabatannya. Boleh kita itu menghormati mereka, tapi karena kalau perkara yang baik ada di dalamnya, orangnya soleh, dermawan, masya Allah, berakhlak, orang tua, monggo nggak apa-apa. Tapi hati-hati kalau ada seseorang yang menghormati, tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, takut dia nggak mendapatkan bagian, takut nggak mendapatkan hadiah daripada orang kaya, maka hilang amalnya 2/3.